Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari Ayu Media Indonesia ingin menjelaskan tentang tata cara mengatasi permasalahan instalasi aplikasi UMPTKIN. Jadi ada beberapa pertanyaan di akun YouTube-nya Ayu Media Indonesia terkait instalasi aplikasi ujian UMPTKIN yang kemarin kita upload, karena ada beberapa permasalahan. Salah satunya mungkin karena suara backsound-nya terlalu keras, dan ada juga permasalahan-permasalahan yang dihadapin oleh peserta tetapi tidak dihadapin oleh admin pada saat pembuatan video tersebut. Jadi hari ini akan kita bahas tuntas. Untuk di video kali ini kita akan membahas masalah 8 sub pembahasan. Yang pertama kita akan membahas masalah memastikan komputer kita itu sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh panitia UMPTKIN. Memastikan komputer sesuai dengan syarat dari panitia UMPTKIN. Yang A yaitu melihat syarat perangkat ujian UMPTKIN. Jadi di sini ada syarat yang ditetapkan oleh panitia UMPTKIN. Di sini kita lihat di hasil downloadan ya. Hasil downloadan yang kita download. Nah, ini syaratnya adalah komputer, netbook atau laptop itu minimal spesifiknya, minimalnya itu adalah prosesornya Intel 1,2 GHz, RAM-nya 2 GB, memiliki kamera atau webcam, dan memiliki sistem operasi Windows 7 atau Windows 10. Untuk mengetahui apakah komputer kita ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh panitia, kita bisa mengecek komputer kita ini dengan cara melakukan klik kanan pada My Computer di sudut kiri atas ini, klik kanan, habis itu kita pilih Properties. Nah, di sini punya admin 3,4 GHz, sedangkan di sini diminta oleh panitia adalah 1,2. Jadi lebih dari cukup, karena di sini 1,2, komputernya kita itu 3,4, lebih dari cukup. Dan yang kedua, di sini diminta RAM-nya 2 GB ya. Sedangkan komputer kita memiliki RAM di sini 8, jadi lebih dari cukup. Dan di sini admin tidak memiliki webcam ya, atau belum dipasang webcam atau kamera yang sejenisnya. Nanti kita coba pasang. Nanti kita akan membahas masalah di poin 8. Nanti akan kita bahas bagaimana menjadikan HP sebagai webcam pada komputer laptop. Seperti itu dia. Jadi kalau seumpamanya kita beli webcam itu terlalu mahal atau memiliki waktu yang terbatas, harus beli lagi, harus menunggu lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan HP kita untuk menjadikan sebagai webcam pada komputer atau laptop. Yang keempat yaitu sistem operasi Windows 7 atau Windows 10. Di sini punya admin operasi di Windows-nya adalah Windows 10. Jadi secara kesimpulannya, komputer admin ini layak, lebih dari cukup untuk menginstalasi aplikasi UMPTKIN untuk pelaksanaan ujian. Oke, itu sedikit penjelasan terkait pembahasan di yang pertama, yaitu memastikan komputer sesuai syarat dari ketentuan panitia. Jadi komputer ini layak untuk diinstal aplikasi UMPTKIN. Yang kedua, kita akan membahas masalah perbedaan hasil downloadan awal dan downloadan terbaru. Jadi pada saat kita melakukan pendownloadan di aplikasinya UMPTKIN, itu pada jam-jam awal di tanggal 15 kemarin itu berbeda dengan beberapa jam setelahnya, karena memang sistem penyimpanan yang dilakukan oleh panitia itu telah dipindahkan. Nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Isi dari downloadan awal dan downloadan terbaru itu juga berbeda ya. Isi dari penyimpanan tadi jelas berbeda, karena sistem download di awal-awal jam telah dibukanya pendownloadan dengan beberapa jam setelahnya itu berbeda. Makanya sistem downloadannya juga berbeda. Ini bisa dilihat di YouTube-nya UMPTKIN atau di YouTube-nya Ayu Media Indonesia. Jadi di sini dilakukan pendownloadan. Jadi pada saat kita download, kita hanya tinggal klik sekali, maka otomatis dia akan muncul. Tetapi di beberapa jam setelah aplikasi ini dimunculkan, itu terjadi perbedaan sistem pendownloadan ya, karena dialihkan ke media penyimpanannya Google Drive. Oke. Nanti kita akan jelaskan tata cara downloadan terbaru. Yang berikutnya, kita akan menjelaskan tata cara pendownloadan aplikasi ya. Jadi untuk pendownloadan aplikasi yang terbaru, ini caranya seperti ini.
kita buka websitenya UMPTKIN, kita klik aplikasi ujian, maka muncul seperti ini. Ini kita tinggal klik sekali aja ya, klik kiri. Semalam ada yang nanya ada yang klik kanan atau klik kiri. Ini klik kiri ya, klik kiri, kita klik, maka akan diarahkan ke Google Drive. Kalau semalam langsung tiba-tiba muncul, kita tinggal tekan OK, langsung mendownload. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Setelah ini harus diapakan? Ya mungkin karena tidak fokus. Sebetulnya posisi klik downloadnya itu ada di sebelah kanan atas. Nah ini dia, klik sebelah kanan atas. Jadi ini kita tinggal klik aja, secara otomatis akan terdownload. Beda dengan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya pada saat kita klik aplikasinya atau link downloadnya, maka dia akan langsung muncul, tidak diarahkan ke Google Drive. Pada saat kita klik, maka dia akan muncul langsung downloadannya dan kita tinggal klik OK ya, tinggal klik OK, maka secara otomatis hasilnya akan terdownload secara otomatis ya. Tetapi beda dengan sistem downloadan yang terbaru. Nah, di sini langsung tersimpan ya. Sedangkan untuk yang aplikasi baru ini atau beberapa jam setelah dibukanya pendownloadan, itu hasilnya dia seperti ini. Nah, dialihkan ke Google Drive ya. Tidak langsung muncul klik OK, sehingga kita harus mengklik downloadnya di sebelah kanan atas. Kita klik download, kita nunggu proses. Di sini jika muncul seperti ini, kita lakukan tetap download aja ya, karena ini memang websitenya dari Google Drive mendeteksi bahwasanya jika ada virus-virus yang ditanamkan di aplikasi itu, maka secara otomatis akan dibersihkan oleh Google Drive. Di sini kita tetap download, tunggu beberapa detik, nah maka akan muncul. Nah itu perbedaan downloadan awal dengan downloadan terbaru ya. Kita klik OK, maka proses. Nah di sini adalah proses indikator bahwasanya pendownloadan sedang dalam proses. Di sini ada 38 MB dan seterusnya. Kita tunggu sampai selesai. Dan hasil downloadan ini, jika ada teman-teman yang mengalami kesulitan download, sebetulnya aplikasi ini bisa dibagi melalui share WA, share Telegram, atau juga share melalui flash disk. Jadi tidak harus download di aplikasinya UMPTKIN. Pada saat kita mencoba mendownloadnya, ternyata ada kendala-kendala, mungkin karena jaringan komputer kita, jaringan internet kita, atau hal-hal lainnya, sehingga kita bisa meminta aplikasi downloadan, yang aplikasi ini juga wajib downloadan dari websitenya UMPTKIN, bisa kita share ke teman-teman kita. Oke, seperti itu dia. Selanjutnya kita akan melihat isi dari hasil downloadan lama dan downloadan baru, perbedaannya. Nah ini kita jelaskan. Di sini ada muncul downloadan lama, downloadan baru. Perbedaannya seperti ini. Kalau downloadan lama, dia hanya terdiri dari dua aplikasi aja, yaitu SSE UMPTKIN Installer sama SSE UMPTKIN 2020 ya, SIP ya, Shape Exam Browser. Tetapi kalau dia baru, dia ada tambahan dua file lagi yang diberikan oleh panitia, yaitu tambahannya adalah tata cara alur dan tata cara instalasi ya. Jadi perbedaan di downloadan awal dengan downloadan terbaru itu hanya dua file ini. Kalau di yang awal ini tidak ada dua file ini, tapi yang terbaru ini ada. Oke, seperti itu. Paham ya apa perbedaan downloadan awal dan downloadan terbaru. Sekarang kita akan masuk ke pemahaman yang ketiga, yaitu tentang apa itu WinZip. Nah, ini banyak pertanyaan. WinZip itu apa sih? Fungsi utama WinZip itu ada 4 ya. Kita bisa cek aja di Google supaya lebih cepat. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mengarsipkan, memperkecil, mengompres, mengekstrak atau mengeluarkan, dan dekompres, mengompres ulang. Jadi itu fungsinya. Karena kalau aplikasi ini tidak dikompres atau tidak di-zip atau tidak dimasukkan dalam satu paket, ini cenderung terjadi perubahan-perubahan atau terkena dampak penyerangan virusnya itu lebih memungkinkan, sehingga panitia itu melakukan dengan cara mengompres dalam aplikasi zip. Jadi itu dia fungsi utama dari WinZip atau WinRAR. Fungsi utamanya untuk mengompres, menjadikan satu sehingga aman dia, dan menghindari masuknya virus dalam aplikasi itu, karena memang sudah dikompres, sudah dimasukkan dalam suatu wadah ya. Lalu kalau seumpamanya komputer tidak memiliki aplikasi, ya silahkan install ya aplikasi WinZip ya, bisa di download di Google. Ini contoh aplikasi WinZip, tinggal unduh sekarang, maka
aplikasi WinZip akan terinstall di komputer kita. Kali ini komputer admin sudah terinstall aplikasi WinZip sehingga nanti kita tinggal bisa mengekstraknya. Oke, kita akan masuk ke yang keempat, yaitu permasalahan yang sering terjadi saat instalasi. Nah, ini banyak tershare di grup-grup WA ya, permasalahan-permasalahan ini. Dan permasalahan-permasalahan yang gitu banyaknya akan kita bahas ya. Yang pertama, masalah ini dia. Nah, jika muncul seperti ini aneh juga. Kenapa masalah ini juga dipermasalahkan? Padahal di sini permasalahan dia hanya tinggal mengklik tombol download aja di sini. Nah, ini. Tinggal mengklik tombol download aja sebetulnya di posisi sudut kanan atas. Dia bingung kenapa di posisi sini tidak muncul ya, di posisi sini tidak muncul, tapi ternyata dia munculnya di posisi sudut kanan atas. Nah, itu yang permasalahan yang tershare di grup. Yang kedua, itu masalahnya adalah seperti ini dia. Nah, kalau masalah seperti ini sebetulnya aplikasi installannya sudah benar, tetapi hanya tinggal mengkliknya aja. Jadi kesalahannya itu hanya pada saat mengkliknya. Jadi yang diklik siswa itu adalah yang installernya. Salah, seharusnya yang diklik adalah yang SSE UMP3KIN 2020 F110 SIP. Jadi ini seharusnya yang dikirim ke desktop ya, yang harus dikirim ke desktop ini, bukan yang posisi yang SSE UMP3KIN yang installer. Nah, itu dia. Lalu permasalahan yang ketiga itu muncul seperti ini. Nah, jadi pada saat diekstrak aplikasi UMP3KIN muncul seperti ini. Ini adalah aplikasi berbayar sebetulnya WinZip, sehingga dia menyatakan jika aplikasi ini masuk ke dalam komputer kita menawarkan untuk membelinya atau tidak ya. Di sini kita klik close aja ya, kita klik close maka otomatis akan terekstrak. Permasalahan yang keempat yaitu muncul seperti ini ya. Kalau ini seperti ini akibat sudah diloginkan oleh siswa, ini tidak terlalu bermasalah. Yang berikutnya permasalahan yang muncul adalah, nah ini maaf Anda tidak dapat melihat atau mendownload file ini sekarang. Ini muncul akibat kepadatan dari jaringan websitenya UMP3KIN. Sekali lagi, kalau tidak bisa didownload melalui aplikasi atau websitenya UMP3KIN, kita bisa berbagi share melalui WA, Telegram atau flashdisk aplikasi dari milik teman kita yang memang telah didownload dari websitenya UMP3KIN. Ingat ya, segala sesuatu aplikasi wajib didownload dari websitenya UMP3KIN. Dan untuk saat ini yang tersedia masih aplikasi berbasis Windows. Untuk smartphone atau Android itu belum tersedia. Permasalahan yang kelima, yang keenam, yang sering terjadi itu muncul seperti ini. Nah, ini bukti bahasanya aplikasi sebetulnya sudah terinstall sebelumnya, tapi siswa ini mungkin ragu, dia menginstal ulang sehingga muncul box seperti ini ya, yang menyatakan bahasanya Save Exam Browser itu sudah ada di dalam aplikasi, sehingga harus kita modifikasi aplikasi sebelumnya atau kita perbaikin atau aplikasinya kita buang dan kita install baru. Kalau ini berarti sebetulnya sudah terinstall, kita bisa cancel, kita tinggal bisa cari di mana posisi yang sudah kita install tersebut. Dan yang berikutnya ini muncul seperti ini tinggal klik yes, karena pada saat penginstalan harus mendapatkan persetujuan dari si pemilik komputer. Kita tinggal klik yes, maka akan terinstall. Jadi itu ada 7 masalah yang terjadi. Jika nanti ada muncul masalah-masalah baru dari 7 masalah yang sudah admin paparkan ini, mungkin bisa di-share ke WA-nya admin di nomor 085276785073. Nanti akan kita bantu mengatasi masalah-masalahnya. Atau jika kesulitan mendapatkan aplikasinya, akan kita share melalui via sosial media, baik itu WA, Telegram, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan instalasi. Nah, mohon diperhatikan ini tata cara melakukan instalasi aplikasi ujian UMP3KIN. Yang pertama, kita harus memilih lokasi tempat penyimpanan. Jadi kalau kita sudah download, itu biasanya kan tersimpan di downloadan ya, tersimpan di downloadan. Contoh macam tadi ini udah kita download, udah selesai, kita buka, maka posisinya berada di download ini, di paling atas ini, download. Nah, alangkah baiknya posisinya kita pindah. Contoh semuanya ini kita cut aja, kita cut, kita letakkan di D seumpamanya. Di D kita letakkan di sini, paste. Nah, di sini dia SSE UMP3KIN Win. Ini adalah aplikasi SSE UMP3KIN yang terbaru ya, bukan yang lama. Yang berikutnya yaitu mengeluarkan aplikasi dari WinZip. Nah, ini aplikasi masih dalam zip ya, masih dalam zip ya, masih dalam kemasan, sehingga kita wajib mengeluarkan aplikasinya dari WinZip.
Caranya yaitu dengan klik kanan, habis itu extract here ya, mengeluarkan aplikasi dari WinZip. Caranya seperti ini. Kita klik kanan, habis itu kita pilih WinRAR atau WinZip. Di sini kita pilih extract here ya. Saya ulangin, klik kanan, pilih WinRAR, habis itu kita pilih extract here, maka dia akan terekstrak, akan dikeluarkan oleh sistem komputer ini, dan di sini muncul SSEUMP3IN. Jadi kita letakkan aplikasinya itu di G, di data G, habis itu di folder SSEUMP3IN. Oke. Yang berikutnya, memahami isi dari paket aplikasi. Jadi bedanya tadi seperti itu ya, beda antara yang lama dengan yang baru. Beda antara yang lama dengan yang baru. Kalau yang baru itu terdiri dari 4 file ya, 4 file, sedangkan yang lama itu terdiri dari 2 file aja. Nah, ini 2 file ini. Yang baru itu ada tambahan file PDF tentang tata cara alur dan tata tertib mengikuti ujian SSEUMP3IN, dan yang kedua itu tata cara instalasinya. Sebetulnya sama aja, cuma perbedaannya hanya ditambahkan 2 penjelasan oleh panitia. Oke, yang berikutnya kita akan melakukan instalasi aplikasi. Jadi caranya seperti ini. Tadi kita letakkan di D, di SSEUMP3IN. Kita buka. Yang diinstal itu adalah yang installer ya, yang installer. Klik kiri 2 kali. Tunggu beberapa saat. Tunggu proses hanya normalnya beberapa detik saja ya, nggak sampai 1 menit. Nah, sudah selesai. Lalu kita pilih next. Di sini kita pilih setuju. Bahasanya dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Safe Exam Browser, kita setuju ya. Kita klik accept, kita klik next, dan kita klik install. Maka dia akan terinstall di dokumen atau di folder C ya. C, program file Safe Exam Browser nama aplikasinya. Kita install. Proses normalnya dia hanya beberapa detik ya, tidak sampai 1 menit. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita klik finish. Oke, jadi sekarang posisinya ini sudah terinstall ya. Posisinya sudah terinstall. Kita mau cek apakah betul sudah terinstall. Kita cek di C, program files x86. Di sini kita pilih yang Safe Exam Browser. Nah, ini sudah terinstall di folder C ya, Safe Exam Browser. Nah, ini muncul. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal menjalankan aplikasi. Kita buka lagi tadi posisi tempat penyimpanannya di D, SSEUMP3IN, yang kita kirim ke desktop. Di sini untuk kita klik nanti supaya kita tidak susah mencarinya. Yang dikirim itu adalah yang 2020 F110. F110 ini bukan yang bawah ya, kebanyakan yang salah itu yang bawah, sehingga nanti munculnya seperti ini dia. Nah, kesalahan ini akibat dari siswa tersebut dikirim file ke desktopnya itu yang bawah ini ya, yang sebetulnya itu adalah yang paling atas. Oke, kita klik kanan, send to desktop, maka akan muncul di desktop kita. Nah, ini dia. Jadi aplikasi yang kita buka itu adalah yang ini ya, yang warna hitam putih, bukan yang berwarna. Ini bukan yang berwarna biru, ada oranye juga, tetapi yang berwarna hitam putih kita kirim ke desktop. Oke, ini kita tinggal masukkan saja. Nanti kita siapkan kartu ujian ya. Ini ada sebuah contoh kartu ujian, nanti kita akan coba loginkan ya. Kita akan coba loginkan. Oke, kita akan buka aplikasinya. Kita klik 2 kali, bisa klik 2 kali saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita klik no aja. Nah, di sini jadi aplikasi sudah terbuka ya. Kita akan coba login dengan menggunakan nomor ujian peserta. Kita klik masuk. Nah, jadi sudah masuk ya. Jadi ini sedikit penjelasan terkait dengan aplikasi UMP3IN. Di sini ada foto siswa, ada nama, ada nomor ujian siswa, ada kelompok ujian. Di sini kelompok ujiannya dia pilih IPA, dan PTKIN atau panitia lokalnya dia pilih YIN Kediri ya. Di sini juga nanti akan ada rekam foto peserta atau kartu ujian. Jadi proses ujian akan terekam oleh panitia,
Dan pada saat kita akan memulai, kita wajib melakukan selfie dengan menggunakan kartu ujian, memegang kartu ujian. Jika posisi sudah pas, kita tinggal klik take screenshot. Di sini karena punya admin komputernya belum memiliki webcam, jadi sehingga tampilan foto peserta atau video peserta sedang melakukan ujian ini tidak muncul di tampilan layar ini. Oke, di sini juga ada penjelasan terkait masalah pelaksanaan UMPTKIN, dan nanti kita akan melakukan uji coba atau simulasi, yaitu di tanggal sesuai dengan kartu ujian. Di sini ada contoh simulasinya, ada 10 soal, ada 10 menit, dan aktif di sini posisi statusnya aktif. Nanti kita bisa klik mulai, tapi untuk saat ini tidak boleh klik mulai ya. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari kita terkait pelaksanaan instalasi aplikasi ujian UMPTN. Untuk keluarnya kita klik sudut kanan bawah, yaitu klik tombol quit ya. Kita klik quit, maka akan tertutup aplikasi, kita klik yes. Oke, mungkin di situ yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.